السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita tidak berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kita berbagai macam nikmat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tidak lama lagi kita akan kedatangan suatu bulan yang sangat mulia. Di dalam bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu sorga, satu pun tidak ada yang ditutup. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, satu pun tidak ada dibuka. Dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Jadi dari sini kita bisa membayangkan betapa mulianya bulan ini. Dan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan amalan-amalan yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua itu? Allah menjelaskan kepada kita bahwa bulan ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan kita berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Terus apa? "La'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, orang Yahudi dan orang Nasara, untuk berpuasa. Kenapa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
kita lupa tujuan utama kita berpuasa, sehingga kita melihat betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada bulan puasa, di bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin mengira bahwa puasa itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum dan tidak berjima'. Ya, kalau seperti itu siapa yang tidak bisa melakukannya? Ya, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tidak berjima' dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, semua kita bisa melakukannya. Tapi tujuan utama kita berpuasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak menyadari hal ini, maka pasti akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini. Bahkan ada suatu kebiasaan yang buruk di Indonesia ini yang ada hanya pada bulan Ramadan, yaitu kebiasaan ngabuburit ini. Jalan sore-sore atau jalan-jalan setelah sholat subuh, laki-laki dan perempuan saling berjorak, saling gelegek dan yang lain-lainnya. Itu hanya ada di bulan yang mulia. Di bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Kenapa itu terjadi? Karena kita hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berjima' dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini mengadakan malam-malam yang spesial, ya, yang lebih daripada malam-malam sebelumnya. Di bulan Ramadan ada istilahnya apa? Ashr al-awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan, di mana di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengadakan satu malam yang sangat istimewa, yaitu di sana ada malam Lailatul Qadar. Tidak ada di bulan yang lain-lainnya. Namun justru di 10 yang terakhir ini kita banyak lalai, kita jarang beribadah, bahkan mungkin di 10 hari yang terakhir ini istri-istri kita banyak melakukan dosa-dosa dan maksiat-maksiat, hanya sekedar untuk mencari baju baru, kain baru, sandal baru, jilbab baru, biskuit baru dan yang lain-lainnya. Itu semua terjadi karena kita lupa kepada tujuan utama, kepada hikmah kita berpuasa itu. Di bulan puasa, betapa banyaknya kaum muslimin yang setelah bulan Ramadan berat badannya naik. Seharusnya orang yang puasa berat badannya apa? Turun. Namun justru dia berat badannya naik. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Tidak makan, tidak minum, tapi berat badannya naik. Ini bagaimana kita bisa pikirkan ini? Jadi semua itu karena hikmah kita puasa itu telah dilupakan. Ada orang juga yang puasa, ya, setelah sholat subuh sampai maghrib dia tidur. Begitu mau berbuka dia bangun. Setelah sholat tarawih dia keluyuran dari buk ke buk, dari jalan ke jalan dan seterusnya. Ada yang menghabiskan malamnya dengan main kerambol. Ada yang menghabiskan malamnya dengan main remi. Ada menghabiskan malamnya dengan keluyuran dari sana kemari. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Padahal bulan Ramadan dia merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan baca Quran, bukan bulan keluyuran, tapi bulan baca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan baca Quran akan memberikan seseorang syafaah kelak pada hari kiamat. Yaqulus siyam puasa mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah fashaffi'ni fihi. Ya Allah,
aku menghalanginya dari makanan dan minumnya dan syahwahnya, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail, ya Allah, aku mencegahnya dari tidur di tengah malam, di malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Fayashfa'an, lalu dua-duanya diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau dia menghabiskan malamnya dengan main remi, main kerambol, nonton TV, ya, dan yang lain-lainnya, tentunya orang yang seperti ini tidak mungkin dia akan mewujudkan hikmah berpuasa itu, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah, pada malam ini dan insyaallah dan malam berikutnya kita akan membicarakan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kajian kita tentang surah Wailul lil Mutaffifin, namun kita di malam ini dan malam berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang faedah-faedah at-taqwa. Ikhwani fi din, azakumullah, at-taqwa dari segi bahasa itu artinya al-hadar, waspada dari sesuatu. Para ulama banyak sekali memberikan definisi tentang takwa ini. Di antara definisi-definisi ini adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau, takwa itu adalah engkau membuat dinding penghalang antara engkau dan siksaan Allah. Ada dinding yang menghalangi. Dinding yang menghalangi kita dari siksaan Allah ini, bagaimana kita mewujudkannya? Yaitu bimtithalil awamir wajtinabin nawahi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita telah mewujudkan dinding penghalang itu. Jadi, apabila perintah Allah kita jalankan, larangannya kita jauhkan, maka kita telah menjadi orang yang bertakwa. Lalu, pertanyaannya, apakah orang yang menghabiskan malamnya, dia telah menghabiskan malamnya dengan main remi, main catur, main kerambol dan yang lain-lainnya, apakah dia telah mewujudkan dinding itu? Tentunya tidak, ayo ikhwan. Mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin karena dia takut kepada Allah. Orang yang takut kepada atasannya tidak mungkin dia akan kerja sembarangan. Dia pasti akan bekerja dengan baik karena dia takut dengan atasannya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendorong seseorang untuk menjauhkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu takwa. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana kita katakan tadi, bulan Ramadan adalah namanya bulan apa? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Taqwa itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Quran. Kemudian wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Atau dengan kata lain, dia merasa cukup meskipun Allah Subhanahu wa taala memberinya sedikit. Ya, harta sedikit diberikan oleh Allah. Kesehatan sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan sedikit diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, meskipun sedikit, dia merasa cukup. Ya, ketika qanaah ini tidak ada, merasa cukup ini tidak ada, maka manusia akan mengejar kesenangan dunia ini siang dan malam, sehingga dia akan menjadi budak harta.
budak kesenangannya. Sebagaimana sering kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Ya. Lihat ayo ikhwah, Nabi yang mendoakannya ini, semoga disengsarakan oleh Allah. Siapa itu? Budak-budak dinar, budak-budak dirham. Kalau ada budak berarti ada apa? Tuhan. Budak-budak dinar, dia menjadi budaknya dinar itu. Dia menjadi budaknya dirham. Ya, Abdul Khamisah, budak-budak bagi pakaian. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang demi mendapatkan dinar dan dirham, demi mendapatkan pakaian-pakaian yang bagus, celana yang bagus, ya, jas yang bagus atau yang lain-lainnya, dia rela melanggar perintah-perintah Allah. Ini budak, ya, budak dinar, budak dirham, budak pakaian, budak celana, dan yang lain-lainnya. Nasallallahu salama. Dan ikhwani fiddin azakumullah, yakinlah seyakin-yakinnya, manusia itu tidak mungkin dia akan senang, akan tenang, akan bahagia kalau dia menjadi budak selain Allah. Ya, sebanyak apapun dia memiliki, seluas apapun dia memiliki, kalau dia menjadi budak selain Allah, dia adalah manusia paling sengsara. Ya, maka jangan coba-coba antum ingin meraih harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari kesenangan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesenangan, bukan ketenangan yang kita akan dapati. Yang kita akan dapatkan adalah kesengsaraan dan kehinaan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan Qarun. Apakah dia kurang harta itu? Ya, apakah Qarun dia kurang harta? Sampai ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, harta Qarun, yang menunjukkan orang ini banyak punya harta. Apakah Qarun itu bahagia dia? Sengsara dia. Fir'aun, apakah dia bahagia? Sengsara, manusia paling sengsara. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, kata Ali bin Abi Thalib itu, taqwa itu adalah al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah dengan banyaknya fasilitas, bukan dengan banyaknya yang kita memiliki, tapi kaya itu adalah kaya hati. Ya, kalau orang hatinya kaya sedikit pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersyukur. Ya, tapi orang yang tidak ada kaya, tidak ada kekayaan di dalam hatinya, dia miskin hatinya, sebanyak apapun Allah berikan kepadanya, dia tidak akan pernah merasa cukup. Wal'iyadzubillah. Ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa taqwa itu adalah wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maksudnya, meskipun sedikit Allah berikan kepadanya, dia selalu merasa cukup dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersiap-siap untuk hari keberangkatan. Keberangkatan maksudnya apa ini? Kematian. Ya, harus kita bersiap-siap. Karena seseorang dia tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Ya, jangan mengatakan saya ini masih bajang. Ya, kenapa tidak ada orang tua di sini? Karena kebanyakan yang mati dia mati dalam keadaan bajang. Ya, nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita senantiasa siap-siap untuk menghadapi kematian itu. Karena kematian ini dia tidak tahu tempat, tidak tahu waktu. Ya, bisa jadi kita mati di udara, bisa jadi di darat dan di mana saja. Tidak penting kapan kita mati, di mana kita mati. Yang penting adalah apa yang kita bawa mati itu. Ya. Nah, ikhwan fillah azakumullah,
sering kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, doa ini hendaklah kita membacanya siang dan malam. Ya, karena ini adalah doa yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lihat ayo ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah." Dan dia mencapai usia 40 tahun. Kalau sudah 40, kenapa disebut 40 tahun ini? Karena manusia apabila sudah 40 tahun, lebih dari 40 tahun, 41 sudah dia mulai turun. Ya, dia kuat sampai 40 tahun. 40 tahun ini sudah mulai berkurang, mulai dekat terus dengan kuburan. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Allah yang menciptakan kita, dia mengingatkan kita. Ya, masa kita tidak percaya? Ya, Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah, berikanlah aku taufik, berikanlah aku hidayah, ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Ya, dan berikanlah aku kemampuan, berikanlah aku anugerah untuk melakukan amal-amal saleh yang Engkau ridhai. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, betapa banyaknya orang-orang yang sudah sampai usianya 60 tahun, 70 tahun masih nongkrong di bok, main remi sambil digantung kentoknya sama apa namanya ini? Sampai pakai batu atau pakai apa digantung kentoknya, pakai bateri, pakai botol atau pakai ini jepitan jemuran. Ya, pakai celana pendek. Enggak pakai baju, tidak ada malunya coba. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Dan ini semua yang kenyataan yang kita lihat sehari-hari. Ya. La ilaha illallah. Apakah orang yang seperti ini? Mungkinkah orang yang seperti ini nanti dia akan masuki bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika 11 bulan ya dia melakukan maksiat, melakukan kefasikan, di bulan Ramadan pun dia tidak cukup. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dan anugerahkanlah kepadaku untuk melakukan amal-amal saleh yang Engkau ridai, wa aslih li fi dhurriyyati. Ya, perbaikilah, aslih li, perbaikilah untukku pada keturunanku. Ya, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, jika Engkau ingin melakukan kebaikan kepadaku, perbaikilah anak cucuku, perbaikilah keturunan-keturunanku. Ingat antum ayyuhal ikhwah, di kajian kita yang terakhir kita mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada sekelompok dari umatku di akhir zaman, mereka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi belincek. Menjadi apa? Menjadi kera dan babi. Kenapa kera dan babi? Kenapa enggak serigala? Kenapa enggak harimau? Kenapa enggak kuda? Kenapa kera? Kebalik. Kalau kera dia suka niru-niru. Ya, dia niru ini, kemudian dia melakukan kerusakan-kerusakan, dia tidak berpikir. Kalau kera masuk ke dapur, dia makan, kemudian dia rusakkan piring, jatuhkan piring, semuanya itu. Itu sifatnya kera. Dia suka meniru, kemudian suka melakukan kerusakan-kerusakan. Kemudian babi. Kenapa babi?
Tidak punya rasa malu. Ya. Orang sekarang dia berzina, dia selfie sambil berzina. Na'udzubillah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini doa yang kita butuhkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunan kita dijaga, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh. Lalu dia mengatakan inni tubtu ilaik. Ya, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku ini berpasrah diri kepadamu. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atin fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladzi kanu yu'adun. Mereka ini adalah yang kita hapus dosa-dosanya, yang kita terima amal ibadahnya. Jadi ikhwani fid din azakumullah, hendaklah setiap manusia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Hari kematian itu artinya hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di dunia ini, yang telah kita ucapkan, yang telah kita lihat, yang telah kita dengar, yang telah kita baca, yang telah kita tulis, semua itu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat antum ketika Maimun bin Mihran ketika hatinya keras, dia datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Lalu Al-Hasan Al-Basri membacakan kepadanya satu ayat. Ya. Apa ayat itu? Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ya. Dan kalian datang kepada kami sendiri-sendiri. Ya. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian tinggalkan semua yang telah kami berikan kepada kalian. Ya, hartanya yang banyak, rumahnya yang bagus, semua tanahnya, sawahnya, kebunnya yang luas itu semua dia tinggalkan. Sekarang dia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua itu. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, pertama. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan apa? Al-Quran, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, dan senantiasa siap untuk hari keberangkatan. Hari keberangkatan artinya hari apa? Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kematian. Ini definisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian ada juga para ulama, Talq bin Habib, dia mendefinisikan takwa itu at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, maksudnya berdasarkan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Ya, begitu melihat, begitu cara bapaknya, begitu dia beribadah. Jangan ikut-ikutan. Laksanakanlah ketaatan itu tapi berdasarkan ilmu. Ikhwani fid din azakumullah, banyak orang-orang dari sejak kecil dia beribadah itu ikut-ikutan, padahal ibadah itu dia salah. Sampai dia tua. Ketika dia sudah tua, tiba-tiba ada orang membenarkan dan mengatakan, "Pak, cara Bapak ini salah." Ya. Cara Bapak ini salah, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ngamuk bapaknya. Ya. Di zaman Rasulullah SAW, begitu ada orang salah langsung dia menerima. Namun sekarang ayo ikhwah, kesalahan ini ibarat pohon bagi sudah jadinya. Pakai linggis yang paling kuat pun untuk mencongkelnya tidak bisa kita congkel dia.
Tapi coba kesalahan ini masih seperti apa? Masih kecil-kecil, gampang kita cabut. Tapi kalau sudah seperti pohon asam, pohon bagi ini, bagaimana kita akan mencongkelnya? Ya, itu gara-gara beribadah tanpa ilmu. Nas'alullah salam wal afiyah. Jadi Habib bin Talq mengatakan, atau Talq bin Habib mengatakan, taqwa itu adalah melaksanakan ketaatan ala nurim minallah, berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anjuran bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Ya, terutama ilmu agama. Ya, jangan sampai kita memiliki ilmu yang banyak, ilmu ini tahu, ilmu ini tahu, ilmu ini tahu, semua ilmu dia tahu, namun wudu dia tidak tahu. Bagaimana cara berwudu dia tidak tahu. Bagaimana salat dia tidak tahu. Bagaimana berdoa dia tidak tahu. Kan ini memalukan ini ya ikhwan. Ya, kalau wudu dia tidak tahu, salat dia tidak tahu. Bagaimana dengan salat jenazah? Banyak jamaah haji Indonesia, banyak jamaah-jamaah di Indonesia, ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau salat jenazah? Ya, padahal ini adalah untuk menambah pahalanya. Ya, tapi dia tidak mau salat jenazah. Kenapa? Karena tidak tahu pesaliknya. Tahu tentang pesalik bahasa sini? Pesalik, enggak tahu pesalik. Apa bahasa sini pesalik? Nawaitunya. Dia enggak tahu nawaitunya. Ya. Kalau dohor sudah jelas, usalli salatul dhuhri 4 raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dia tahu ini. Tapi salat jenazah ini bagaimana dia? Dia enggak tahu pesaliknya, enggak tahu nawaitunya, akhirnya ditinggalkan salat jenazah. Padahal setiap solat itu setiap waktu ada salat jenazah, baik di Masjidin Nabawi atau Masjidil Haram. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, karena tidak menuntut ilmu, akhirnya terjadi seperti itu. Ya, naudzubillah. Kemudian tarju thawab Allah. Ketika engkau melakukan ketaatan itu, engkau mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan yang lain. Ya, demikian juga puasa. Ya, semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, terutama ummahat-ummahat ini, kalau bulan puasa senangnya luar biasa. Kenapa? Supaya bisa ramping. Ya, puasa Senin Kemis. Kenapa puasa Senin Kemis? Lah, berat sekali gerakan saya ini, sudah gendut saya ini. Dia puasa Senin Kemis supaya dia apa? Bisa jadi kurus. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Talq bin Habib mengatakan, tarju thawab Allah. Engkau melaksanakan ketaatan itu semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu. Ya. Jadi melakukan ketaatan harus berdasarkan ilmu, meninggalkan kemaksiatan juga harus berdasarkan ilmu, supaya dia menjadi ketaatan dan menjadi ibadah. Takhafu iqab Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan itu semata-mata karena engkau takut kepada Allah. Karena banyak orang dia berhenti melakukan maksiat itu karena dia sudah tidak bisa lagi bermaksiat. Ya, ada orang berhenti berzina karena dia tidak mampu lagi berzina. Ada orang berhenti berjudi. Kenapa? Karena habis modalnya. Ya, bukan karena takut kepada Allah. Jadi orang yang meninggalkan judi karena habis modalnya, dia tidak bertakwa namanya itu. Kapan dia termasuk orang bertakwa? Apabila dia meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu definisi takwa, dan masih banyak lagi definisi-definisi yang lainnya. Bismillah. Ikhwani fi din azakumullah. Takwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita lebih membutuhkan takwa ini daripada kebutuhan kita terhadap bernafas ini. Kalau kita tidak bernafas, kita akan mati, tubuh kita akan mati. Tapi kalau kita tidak bertakwa, hati kita akan mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi
Apa bukti bahwa takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting? Ya. Pertama, anna Allah Azza wa Jalla awsal awwalina wal akhirina bittaqwa. Bukti yang pertama bahwa takwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Allah berpesan, Allah berwasiat kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan agar mereka bertakwa. Orang-orang terdahulu itu maksudnya orang Yahudi, orang Nasara. Orang belakangan ini kita yang dimaksud. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, kita ini adalah umat yang terakhir. Tapi kita orang-orang yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mesti Allah menunggu, kita sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Artinya, dan sesungguhnya kami telah wasiatkan. Wasiat itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Walaqad wassayna alladhina utul kitab. Kami telah berwasiat kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan kalian juga, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa itu tidak penting, ya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berpesan, berwasiat kepada orang-orang dahulu dan orang sekarang agar mereka bertakwa kepada Allah. Tapi karena takwa ini merupakan sesuatu yang paling penting, maka Allah pesan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang ini agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menjadikan kita sebagai orang bertakwa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.